Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Ariesti Fahrisa Halik SPMSI, dosen Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kerjasama Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Adapun coach kami yaitu Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah podcast learning journal tentang penerapan Smart ASN sesuai dengan bidang tugas di tempat kerja. Mari kita simak videonya. Dalam materi Smart ASN, kita belajar tentang literasi digital, percepatan transformasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi digital. Definisi literasi digital dalam modul UNESCO Digital Literacy merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Literasi digital tidak hanya dilihat melalui kemampuan kita menggunakan komputer dan keyboard atau melakukan pencarian informasi secara daring, tapi literasi digital lebih mengacu kepada pengetahuan kita untuk secara kreatif terlibat dalam praktek sosial tertentu untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat dan untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital, serta mampu untuk menyesuaikan aspek keterjangkauan dan kendala yang muncul dalam bermedia digital dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam mendukung percepatan transformasi digital, terdapat 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Transformasi digital di sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai perbincangan regulasi pendukung dan upaya konkret menerapkan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi dan semua tingkat sekolah di Indonesia telah dilakukan. Sejalan dengan perkembangan ICT atau Information, Communication, dan Technology, muncul berbagai model pembelajaran secara daring. Selanjutnya, muncul pula istilah sekolah berbasis web atau web school atau sekolah berbasis internet atau cyber school yang menggunakan fasilitas internet. Bermula dari kedua istilah tersebut, muncullah berbagai istilah baru dalam pembelajaran yang menggunakan internet, seperti online learning, distance learning, web-based learning, dan e-learning. Kerangka kerja literasi digital merupakan dasar perancangan program serta kurikulum literasi digital di Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Oleh sebab itu, literasi digital dijabarkan ke dalam 4 pilar, yakni yang pertama, digital ethics, kedua, digital culture, ketiga, digital safety, dan keempat, digital skills. Digital ethics atau etika bermedia digital merupakan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 4 ruang lingkup digital ethics. Yang pertama, kesadaran, kedua, tanggung jawab, ketiga, integritas, dan yang keempat, nilai kebajikan. Pertama, kesadaran. Kesadaran maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengannya tanpa sadar sepenuhnya. Kesadaran adalah kondisi individu yang menyediakan sumber daya secara penuh ketika menggunakan media digital, sehingga individu tersebut memahami apa saja yang sedang dilakukannya dengan perangkat digital.
Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan. Maka bertanggung jawab artinya adalah kemauan menanggung konsekuensi dari tindakan dan perilakunya dalam bermedia digital. Selanjutnya, integritas. Integritas adalah prinsip kejujuran sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong, plagiasi, dan sebagainya saat bermedia digital. Selanjutnya, nilai kebajikan. Kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan, serta prinsip penggunaan media digital untuk meningkatkan derajat sesama manusia atau kualitas kehidupan bersama. Adapun pengamalan Pancasila dalam literasi digital, yakni pada sila pertama, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai ketuhanan yang Maha Esa dimulai dengan kemampuan kita mengakses, mengeksplorasi, dan sekaligus menyeleksi informasi tentang agama dan kepercayaan dari sumber yang kredibel dan memungkinkan adanya kajian multi perspektif. Selanjutnya, pada sila kedua, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimulai dengan kesadaran bahwa setiap kita adalah setara. Tidak ada pembedaan jenis kelamin, ras, agama, status sosial, kelompok politik, disabilitas fisik, dan pembedaan lainnya dalam hal akses memperoleh informasi di ruang digital. Kita diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang definisi konten yang berisi penghinaan, perendahan, pengucilan, perundungan terhadap kelompok tertentu. Selanjutnya, pada sila ketiga, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai persatuan Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus mampu mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi pengetahuan tentang Indonesia. Hal ini ditujukan agar pemahaman tentang Indonesia yang kita miliki menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Kita juga diharapkan memilih pengetahuan yang cukup tentang batasan ujaran kebencian atau hate speech yang memprovokasi polarisasi atau perpecahan. Selanjutnya, pada sila keempat, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimulai dengan kesadaran untuk mengetahui, mengeksplorasi, menyeleksi, dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya. Demokrasi digital juga menjamin adanya prinsip egaliter, sehingga kita harus belajar untuk memberi ruang bagi setiap orang untuk bebas berekspresi. Dan terakhir, sila kelima, di ruang digital, kecakapan budaya digital terkait nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai dengan kesadaran untuk memahami regulasi dan kebijakan tentang ranah digital di Indonesia ditetapkan UU ITE yang telah mengalami revisi di tahun 2016, juga Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi. Selain itu, di ruang digital kita harus memahami sebuah panduan etika berperilaku sebagai warga negara digital. Digital safety atau aman dalam bermedia digital merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 indikator atau kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam membangun area kompetensi keamanan digital, yaitu pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan memahami keamanan digital bagi anak. Sebelum bermedia digital, kita harus mengamankan perangkat yang kita miliki, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Hal ini bisa mengantisipasi agar orang lain tidak dapat mengakses perangkat kita. Misalnya memasang proteksi pada perangkat keras dengan cara memasang kata sandi, fingerprint authentication, dan face authentication. Sedangkan proteksi pada perangkat lunak dapat dilakukan dengan cara Find My Device, backup data,
antivirus, enkripsi full disk, dan shader. Digital skills atau cakap bermedia digital merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak-TIC serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital yakni pengetahuan dasar tentang mesin telusur dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilah berita yang benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Selanjutnya, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Salah satu contoh penerapan aku Smart ASN instansi dan bidang tugasku adalah dengan menjadikan media digital sebagai alat untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat pada video berikut. Pada video ini, saya sedang mengakses aplikasi Zoom untuk join pada international webinar. Nah, dapat dilihat bahwa saya memanfaatkan digital untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan tanpa harus keluar rumah atau kampus. Selanjutnya, pada video ini, saya mengikuti webinar yang mana seperti kita ketahui bahwa pengetahuan dasar dari digital skills adalah mampu menggunakan mesin telusur dalam mencari informasi. Di sini saya memanfaatkan mesin telusur dalam memperoleh informasi webinar yang berguna untuk meningkatkan kompetensi. Selain digital skills, saya juga menerapkan digital culture, yakni saya meningkatkan kemampuan untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan melalui webinar internasional. Salah satu penerapan Smart ASN adalah kita menjadikan digital sebagai alat untuk mendapatkan atau membagikan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat pada video berikut, Bapak Muhammad Arhim, SPMSI, sebagai salah satu dosen ASN Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini, beliau menerapkan salah satu kurikulum literasi digital, yakni digital skill, yang mana beliau menggunakan laptop untuk mendapatkan dan berbagi pengetahuan baru tanpa harus keluar dari rumah atau kampus. Seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan dasar dari digital skill adalah mampu menggunakan media digital dalam mencari informasi. Pada video ini, Pak Arhim menjadi seorang moderator dalam sebuah workshop, yang mana pada workshop tersebut, Pak Arhim dan rekan-rekannya berbagi ilmu pengetahuan mengenai program Merdeka Usaha kepada para peserta workshop. Demikianlah podcast Learning Journal tentang Smart ASN dan contoh-contoh video penerapannya. Semoga kita sebagai ASN dapat memanfaatkan digital dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.